Kok bisa sih dok? Saya baru umur 40-an, sering olahraga, makan juga dijaga, kayaknya nggak suka makan jeroan. Kok bisa sih tetap darah tinggian? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Dr. Prayoga. Kemarin ada pasien lagi yang ternyata tensi tinggi, ya, hampir 200-an ya. Nah, sebenarnya umurnya masih muda memang, sekitar 40 tahunan. Dan beliau pun jadi bertanya-tanya, kok bisa sih dok? Saya baru umur 40-an, perasaan juga sering olahraga, makan juga dijaga, kayaknya nggak suka makan jeroan. Kok bisa sih tetap darah tinggian? Gimana kira-kira itu jawabannya? Ya sebenarnya bisa-bisa saja sih. Namanya penyakit, yang bukan penyakit pun biasanya juga bisa seperti itu. Coba kita ambil contoh kecelakaan motor lah. Ada orang kecelakaan di jalan ya pakai motor, dia celaka. Kira-kira sebabnya apa? Macam-macam ya. Bisa karena dia salah mengendarainya, kurang hati-hati ya, atau dia motornya nggak dipersiapkan dengan betul ya, atau dia juga bisa nggak pakai helm jadi fatal kecelakaannya ya, jadi cedera kepalanya, atau bisa juga penyebab karena di luar itu ternyata dia sudah hati-hati, motornya bagus ya, helmnya juga aman, tapi ternyata lalu lintasnya juga lagi kacau, jalannya juga mungkin lagi jelek, banyak lubangnya ya, atau ada orang lain yang ngebut, yang ugal-ugalan, bisa juga. Jadi bisa karena dari dalam kita sendiri yang sebenarnya masih bisa kita rubah ya, tapi ada juga yang di luar kuasa kita ya, seperti orang lain yang ugal-ugalan atau jalan yang jelek, kan nggak bisa itu kita rubah seperti itu. Nah, hipertensi atau darah tinggi pun sama seperti itu, mirip-mirip lah. Kita sudah hati-hati, kita makannya dijaga, olahraga teratur, tapi bisa saja ada faktor lain yang tidak bisa kita rubah. Pertama ya, yang dari faktor yang kita tidak bisa rubah itu dari umur 65 tahunan ke atas itu biasanya tensi darahnya cenderung tinggi ya. Jadi mau nggak mau itu sudah pasrah saja. Selain umur itu bisa dari keturunan ya, dari keluarganya memang ternyata ada riwayat hipertensi, ada darah tinggi di keluarganya, entah itu bapak ibunya atau malah kakek neneknya ke bawah atau ke anak-anaknya jadi ikutan punya hipertensi, punya sakit jantung. Yang ketiga itu bisa juga karena ada penyakit lain yang mendasarinya, misalnya sakit diabetes atau sakit kencing manis, atau penyakit ginjal atau kelainan ginjal, itu bisa bikin hipertensi atau darah tinggi. Tapi ada juga memang faktor yang bikin tensinya tinggi dan itu masih bisa kita rubah, itu masih bisa kita modif ya. Ibaratnya seperti tadi, helm atau motornya itu bisa dipersiapkan ya. Satu, itu dari dietnya memang. Jadi orang yang cenderung banyak mengkonsumsi garam atau asin itu bisa bikin tensinya naik. Karena itu yang sudah punya kebiasaan makan asinan, sambal terasi atau ikan asin atau gesek, coba mulai dikurangi. Itu dari makanan atau diet ya. Yang kedua dari kebiasaan kurang aktivitas. Orang yang cenderung diam di rumah, yang kurang beraktivitas, kurang berolahraga, ini cenderung untuk punya darah tinggi. Nah, aktivitas kan bisa dirubah ya. Yang biasanya punya kebiasaan cuma tiduran, cuma rebahan, mager ya, zaman sekarang. Ya, sekarang sudah mulai dirubah kalau punya darah tinggi, gitu. Yang ketiga itu bisa karena kebiasaan makan atau jajan kita ya. Contohnya kebiasaan merokok atau minum alkohol, itu juga bisa bikin darah tinggi ya. Karena itu kebiasaan jelek seperti itu harus dikurangi, syukur-syukur dihentikan ya. Itu adalah indeks massa tubuhnya yang tinggi atau obesitas atau kegemukan. Jadi tekanan darah tinggi nggak melulu gara-gara umur, nggak melulu gara-gara makanan ya, bisa karena banyak faktor yang lain. Oke, mungkin ada teman-teman yang punya darah tinggi tapi bingung asalnya dari mana nih darah tingginya. Coba tulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.